Ya, pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus menyita perhatian publik. Selain motif yang masih jadi misteri, publik juga menyoroti rekayasa kasus yang dirancang Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit telah mengumumkan 4 orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Meski begitu, publik bertanya-tanya soal motif pembunuhan Brigadir Joshua yang belum juga diungkapkan polisi. Tak hanya soal motif, sejak awal publik juga menyoroti kasus ini karena banyaknya kejanggalan. Mulai dari luka yang ada di tubuh Brigadir Joshua hingga laporan palsu pelecehan seksual yang ternyata tidak terbukti. Belakangan terungkap bahwa mantan Kadipropam Irjen Pol Verdi Sambo merekayasa alur kasus dari pembunuhan menjadi drama baku tembak. Butuh waktu 1 bulan bagi tim sus bentukan Kapolri untuk bekerja, sebelum akhirnya menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua. Tak bisa berkelit, Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf melalui kuasa hukumnya. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Rekayasa palsu kasus ini berujung pada pemeriksaan dan mutasi terhadap puluhan anggota Polri yang terlibat. Sementara publik bertanya-tanya, apa motif di balik pembunuhan Brigadir Joshua? Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, guna mendalami pemeriksaan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua, Komnas HAM sore ini mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang diduga menjadi TKP tewasnya Brigadir Yosua. Komisioner Komnas HAM tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo sekitar pukul 15 tadi. Saat tiba di lokasi, tim Komnas HAM yang diwakilkan oleh Khairul Anam dan juga BK Ulung tidak banyak berkomentar banyak ke awak media. Didampingi tim dari Inafis Baris Krim Polri, Komnas HAM akan mendalami kasus tewasnya Brigadir Yosua yang diduga terjadi di rumah dinas Duren 3. Buat report, Pak, geser. Ya, pemirsa, guna mendalami indikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pemirsa, sudah ada rekan kami Selamat Rahmat di Komnas HAM. Halo, selamat sore, rekan Salam. Sudah adakah informasi terbaru dari hasil tinjauan Komnas HAM ke rumah dinas mantan Kadipropam Polri, Irjen Verdi Sambo? Baik, selamat sore Pram dan juga pemirsa. Mantan Kadipropam Polri, Irjen Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Dan pada Jumat minggu lalu, Komnas HAM juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat terkait dengan peran Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, yang mana Verdi Sambo juga mengakui sebagai dalang dalam kejadian tersebut dan juga serta adanya bukti rekaman percakapan antara Verdi Sambo dan juga istrinya yang mana ini mempengaruhi adanya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan Pram dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa tadi pada pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat, tadi dari pihak Komnas HAM sendiri juga telah berangkat ataupun bergegas menuju ke 2 lokasi yang berbeda untuk melakukan pemeriksaan dan juga pendalaman terkait dengan kasus dari Duren 3 Jakarta Selatan ini. Dan dapat kami sampaikan juga Pram dan juga pemirsa bahwa tadi Komnas HAM ini juga didampingi langsung oleh tim forensik ataupun tim laboratorium forensik, lalu juga ada dari tim Sus Polri dan juga dari tim Inafis yang mana ini mendatangi TKP kejadian di Duren 3 Jakarta Selatan untuk
membuat semakin terangnya kasus di Duren 3 tersebut. Sementara di tempat terpisah, Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan terhadap Barada Eliezer di Barreskrim Mabes Polri Jakarta, yang mana ini juga dilakukan namun tidak dirinci dari Komnas HAM sendiri yang berangkat menuju ke Barreskrim Mabes Polri itu siapa-siapa saja. Namun dapat kami sampaikan bahwa dari tim Komnas HAM yang menuju ke Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan ini ada dari Muhammad Hoirul Anam dan juga BK Ulung Hapsara selaku komisioner Komnas HAM. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa tujuan Komnas HAM mendatangi tempat kejadian perkara tersebut lantaran terindikasi adanya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Dan Komnas HAM juga berfokus pada obstruction of justice, yang mana ini adalah segala bentuk intervensi atau menghalangi proses hukum. Sementara itu dapat kami sampaikan juga Pram dan juga pemirsa bahwa untuk pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini juga masih dalam proses pengkajian lebih lanjut oleh tim Komnas HAM, lantaran hingga saat ini kondisi dari Putri Chandrawati ini masih terguncang, dan saat ini Komnas HAM juga tengah mendalami kasus yang terlibat dari Putri Chandrawati ini bersama dengan Komnas Perempuan dan juga komisioner dari Komnas HAM sendiri, yakni dari Sandrayati Moniaga. Pram. Ya baik, Selamat Rahmat melaporkan langsung dari Komnas HAM Jakarta. Terima kasih rekan salam. Sementara itu, pemirsa, tersangka Irjen Verdi Sambo diduga mempunyai rumah singgah di Magelang, Jawa Tengah. Rumah tersebut menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi rombongan sebelum kembali ke Jakarta hingga peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Sebuah rumah mewah di kompleks perumahan eksklusif di wilayah Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah ini diduga merupakan rumah milik tersangka Irjen Verdi Sambo. Kompleks perumahan dijaga ketat petugas keamanan, tidak sembarang orang diizinkan masuk ke dalam perumahan. Di rumah tersebut, Irjen Verdi Sambo beserta rombongan diduga singgah saat di Magelang sebelum tewasnya Brigadir Joshua di Jakarta. Ketua RT setempat mengaku hanya mengetahui rumah tersebut milik mantan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Namun Ketua RT sempat mendengar banyak warga yang membicarakan rumah singgah tersebut justru milik Irjen Verdi Sambo. Pada waktu nang masjid itu kok, di bulan itu kuwi cuma Mak Sambo ku nang itu berarti warga baru tahu ya Pak? Iya kan Pak. Rasanya di masjid itu ya Pak ya? Iya, orang kan udah sudah kejadian itu loh. Iya. Di mana Warga itu. kok bisa tahu Pak infonya dari mana Pak? Siapa? Warga kok bisa tahu? Iya kan warga di masjid itu kan ya banyak orang toh Pak. Kronologi kasus kematian Brigadir Joshua diduga bermula dari kejadian saat di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian yang disebut di Magelang, Jawa Tengah yang diduga memicu amarah Irjen Verdi Sambo hingga merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo melalui drama panjang rekayasa kasus yang menyudutkan mendiang Brigadir Yosua. Fakta-fakta ditemukan tim kuasa khusus bentukan Kapolri berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Penetapan tersangka Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua menguak fakta baru yang selama ini penuh misteri. Sebelumnya Sambo membangun opini terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah dinasnya. Namun ternyata fakta penyidikan berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Kapolri pun membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Pada kronologis awal, Sambo mengaku tidak berada di tempat dan sedang melaksanakan tes PCR COVID-19 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan pula baku tembak terjadi di picu pelecehan seksual Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo. Kasus kematian Brigadir Joshua pun baru diungkap 2 hari setelah kejadian. Namun semua rekayasa ini terbantahkan pada Selasa malam 9 Agustus 2022. Dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Verdi Sambo telah menjalani 4 kali pemeriksaan. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan.
Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Sebelum Sambo ditetapkan menjadi tersangka, puluhan personel BRIMOB mendatangi 3 rumah di waktu bersamaan. Rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan rumah mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan. Tim menggeledah rumah pribadi untuk mencari barang bukti keterlibatan Sambo. Tim membawa 1 box yang diduga barang bukti, kemudian dimasukkan ke dalam mobil taktikal BRIMOB. Atas perannya mengotaki pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, dan pasal 58 KUHP dengan hukuman pidana maksimal, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Selain Sambo, polisi juga menetapkan 3 tersangka lain, yaitu Barada E, Brib KR, dan KM. Ya pemirsa, MS Indo masih akan kembali dengan rekan saya Agung Harian. Sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.